Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Para siswa kelas 10 MAB, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih ya, dan kita akan masih membahas masalah sholat ya. Masih membahas seputar sholat. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah ke-8. Perhatikan di sini, al-mas'alatus tsaminah, masalah ke-8, ma yukruhu fis shalah. Hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Jadi yang makruh dilakukan dalam sholat itu apa saja? Ya, yang makruh dilakukan dalam sholat. 1. Al-iqtisaru 'alal Fatihah fi raqatainil ulayain. Ya. Membaca Al-Fatihah hanya pada dua rakaat pertama. Ini yang makruh yang pertama dalam sholat adalah membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah hanya pada dua rakaat yang pertama. Jadi kalau sholat zuhur itu kan 4 rakaat. Membaca Fatihahnya hanya pada rakaat ke-1 dan kedua itu. Kemudian rakaat ketiga dan 4 tidak membaca Al-Fatihah. Maka ini hukumnya makruh. Karena Al-Fatihah harus dibaca pada setiap rukun ya. Pada setiap berdiri. Kalau 4 rakaat berarti 4 kali membacanya ya. Itu seperti itu. Limukhalafati dzalika li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadiyyi shalah. Karena hal tersebut bertentangan dengan sunnah Rasulullah dan petunjuknya dalam salat. Ya, jadi ini makruh yang pertama ya. Jadi hanya membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama. Kemudian makruh yang kedua adalah takrarul Fatihah. Mengulang-ulang surah Al-Fatihah. Jadi mengulang-ulang surah Al-Fatihah wa li mukhalafati dzalika aidan li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lakin inkar roha li hajah. Akan tetapi bila seorang mengulangnya karena ada hajat, kan yakuna fatahul khusyuk wa khudurul qalb. Misalkan dia tidak khusyuk dan tidak tenang hatinya. Farada takrara lalu dia ingin mengulanginya agar hatinya khusyuk. Fala ba'sa bidzalika. Maka hal tersebut tidak mengapa. Jadi kalau misalkan dia tidak khusyuk dan dia ingin mengulangnya supaya lebih khusyuk, supaya dia khusyuk, maka hal tersebut dibolehkan ya. Udah seperti itu ya. Walakin bisyarti alla yajurruhu dzalika lil waswas. Akan tetapi dengan syarat hal tersebut tidak membawanya kepada waswas. Ya, itu seperti itu. Kemudian nomor 3, yukrahul iltifatu al-yasir fi sholati bila hajah. Dilarang, dimakruhkan menoleh sedikit dalam sholat tanpa adanya hajat, tanpa ada perlu. Dimakruhkan menoleh sedikit dalam sholat tanpa ada perlu. Ya. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya tentang orang yang menoleh dalam sholat, beliau mengatakan, wa yakhtilasun yahtilisu syaitan min sholatil abad. Itu adalah semacam ya gangguan setan ya dari apa? Pada sholatnya seorang hamba ya. Gangguan setan pada sholatnya seorang hamba. Ya. Itu seperti itu. Ya. Jadi gangguan setan pada sholatnya seorang hamba ya. Atau bisa dikatakan pencurian setan dalam sholatnya seorang hamba, dari sholat seorang hamba. Jadi itu maksudnya seperti itu ya. Jadi ulah setan maksudnya ya. Jadi semacam perampasan yang dilakukan atau pencurian yang dilakukan setan dari sholatnya hamba. Jadi kalau ada seorang hamba melakukan sholat, maka ada sesuatu yang dirampas dari setan yang dicuri. Ibaratnya itu ketika menoleh dalam sholat ya. Jadi maksudnya seperti itu, ikhtilas. Maka ikhtilas juga sering dikatakan kan diartikan korupsi ya. Jadi korupsi juga kan diartikan ikhtilas kalau di bahasa umumnya ya. Kalau bahasanya di setan di sini maksudnya orang menoleh dalam sholat itu adalah ulah dari setan. Ya. Kemudian makro yang ke ya, masih masalah makro di sini ya, dilanjutkan. Amma idza kana lil-iltifatu li hajatin fala ba'sa bihi. Adapun jika menoleh karena ada hajat, maka tidak mengapa. Dan adapun jika menoleh karena ada hajat, maka tidak mengapa.
Kami yahtaji fulan yasarihi fi shalah thalathan. Seperti orang yang perlu meludah 3 kali ke sebelah kirinya, ke samping kirinya, ya ke sebelah kirinya jika dia was-was, maka tidak mengapa. Karena ini merupakan menolak karena ada hajat. Bakaman khafat ala sopiha adya. Ya juga seperti perempuan yang khawatir terhadap anaknya. Jadi kalau misalkan sholat dia membawa anaknya, khawatir anaknya tersebut akan hilang ya, atau akan tersia-sia ya, atau akan mendapat bahaya, maka tidak mengapa dia menolak sedikit dalam sholat untuk memastikan apakah anak tersebut dalam kondisi selamat atau tidak selamat. Nah, itu seperti itu. Semua ini berkenaan dengan menoleh yang sedikit, menoleh sebentar ya. Amma idzal tafata syakhsu bi kulliyati, adapun jika seorang menoleh secara keseluruhan, menolehkan badan secara keseluruhan, berbalik misalkan ya. Baro atau awistadbarul kiblah, atau membelakangi kiblat, maka sholatnya batal. Fa inna tabtulu sholatu, maka sholatnya batal. Ya, maka sholatnya batal. Idza kana dzalika bi ghairi udhrin min syiddati khaufin. Apabila hal tersebut dilakukan tanpa adanya uzur, seperti ketakutan yang sangat besar dan sebagainya ya. Jadi menoleh secara keseluruhan itu membatalkan sholat atau membelakangi kiblat ya, bila dilakukan tanpa adanya uzur. Itu seperti itu ya. Makruh sholat yang keempat adalah taghmidul ainaini fi sholat, memejamkan kedua mata dalam sholat, memejamkan kedua mata ya, dalam sholat itu makruh dalam sholat, karena itu menyerupai perbuatan orang-orang Majusi ya, menyerupai perbuatan orang Majusi. Itu juga dikatakan menyerupai perbuatan orang-orang Yahudi ya, dan kita dilarang menyerupai orang-orang kafir. Itu makruh yang keempat. Makruh yang kelima, iftirashu dzira'ain fi sujud. Jadi menghamparkan kedua lengan dalam sujud. Jadi kedua lengannya dihamparkan dalam, seperti dihamparkan ketika sujud ya, kedua lengannya. Maka ini makruh. Sebagai sabda Rasul, karena Rasul bersabda, yang tadilu fi sujud wala yabsutu ahadukum dzira'ain bisatul qalb. Yang tidaklah dalam sujud, yakni bersujudlah dengan i'tidal, dengan tegak ya, dengan lurus. Nah, janganlah salah satu dari kalian membentangkan kedua lengannya seperti anjing ya. Jadi kalau antum melihat anjing duduk, anjing sering membentangkan kedua kaki depannya ya. Ya itu, maka itu tidak dibolehkan. Itu seperti itu ya. Fa yanbaghi lil musalli yujafiya baina dzira'i. Maka sebaiknya orang yang sholat itu dia merenggangkan antara kedua lengannya, wa yarfa'uhuma, dan mengangkatnya dari tanah, wala yatashabbu bil hayawan, dan tidak menyerupai hewan, tidak menyerupai binatang. Ya ketika antum sholat itu kedua lengan antum angkat ya, jangan ditempelkan ke tanah ya, kedua lengan antum angkat. Itulah yang dimaksud makruh yang kelima ini, jadi membentangkan kedua lengannya dalam sujud. Yang keenam, kasratul abath fi sholat, banyak bermain dalam sholat. Dan banyak melakukan hal-hal yang tidak perlu dalam sholat. Banyak melakukan hal-hal yang tidak perlu dalam sholat. Maka ini makruh. Yang ketujuh, at-takhassur. Apa itu takhassur? Rasulullah bersabda, nuhiya ayyusalli rajul muhtasiran. Dilarang seseorang itu sholat dengan takhassur. Apa itu takhassur? Itu wadur rajuli yadahu fil al-khasr. Yaitu meletakkan tangan di atas pinggang. Meletakkan tangan di atas pinggang. Meletakkan di atas pinggang, karena pinggang itu wasatul insan ya, bagian tengah tubuh manusia ya, jadi pinggang lah. Meletakkan tangan di atas pinggang itu hukumnya makruh. Itu seperti itu ya. Nah, itu. Kemudian nomor 8, asyadlu wa taghtiyatul fam shalah ya, bentangkan kainnya dalam dan menutupi mulut ya dalam salat. Berdasarkan sabda Rasulullah, hadis Abu Hurairah bersabda, nah Rasulullah SAW menisad li fi shalah. Rasulullah melarang sadel dalam salat dan
melarang seorang laki-laki, melarang seorang itu menutup mulutnya, mingkem kalau Jawa. Apa itu sadel? Sadel adalah ayat rahal musolli athab ala katifaihi. Seorang itu membiarkan pakaiannya itu eh, di bawah, di atas bahunya, di atas kedua bahunya, dan tidak membalikkan ujung-ujungnya di atas bahunya. Jadi jadi ininya apa ya? Bajunya itu tidak ditaruh di atas kedua bahu, tapi dibiarkan menjulur ya. Dibiarkan menjulur ke bawah. Itu maksudnya seperti itu ya. Jadi ini hukumnya makruh. Jadi menjulurkan baju dan tidak meletakkannya di atas kedua bahu, maka ini hukumnya makruh. Dikatakan pula yang dimaksud sadel adalah irsalus thawb hatta yusibal ard. Menjulurkan pakaian ya sampai menyentuh tanah. Menjulurkan pakaian sampai menyentuh tanah. Ini juga ada yang mengartikan sadel itu seperti itu. Ya. Itu ada yang mengartikan seperti itu. Ya. Itu sadel dan menutup mulut dalam sholat itu juga hukumnya makruh. Kemudian yang ke-9, makruh yang ke-9, musabaqatul imam. Mendahului imam ya. Ini nomor 9, mendahului imam. Musabaqatul imam, mendahului imam. Rasulullah bersabda, "Amma yakhsha ahadukum idza rafa'a rasahu qabla al-imam ayaj'alallahu rasahu ra'sa khimar aw yaj'alahu suratahu surat khimar." Tidaklah salah seorang takut bila dia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan menjadikan kepalanya seperti merubah kepalanya menjadi kepala keledai atau menjadikan bentuknya seperti bentuk keledai. Jadi mendahului imam hukumnya makruh ya. Kemudian nomor 10, tasbihul asabi, memasukkan jari-jari antara satu dengan lainnya. Karena Rasulullah itu melarang demikian ya. Apa itu tasbih? Tasbih bainal asabi ya, tasbih bainal asabi ya. Itu artinya apa? Tasbih pada jari-jari itu idkhalu ba'diyah fi ba'd, memasukkan sebagian jari ke sebagian yang lain. Memasukkan sebagian jari ke sebagian yang lain. Jadi itu namanya tasbih dalam apa namanya itu, jadi memasukkan jari jemari ke jari-jari yang lain, itu namanya tasbih. Ini hukumnya makruh. Maka kalau sholat tidak boleh demikian ya, tidak boleh demikian. Karena itu biasa ya, jarinya biasa aja, antum diletakkan di atas jari apa, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, dan jarinya biasa saja ya. Kemudian nomor 11 yang makruh dalam sholat, kafus syari thawb, menahan rambut dan baju. Menahan rambut dan baju atau pakaian. Rasulullah bersabda dari hadis Ibnu Abbas, umirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Nabi Muhammad diperintah ayyasjuda ala sab'ati azum, sujud di atas 7 anggota, 7 tulang ya. Nabi disuruh sujud di atas 7 tulang, wala yakuffa thawbahu wala syar, dan tidak menahan pakaian dan rambutnya. Apa yang dimaksud kaf di sini adalah menggabungkan. Qad yakun bi ma'nal jama', bisa berarti menggabungkan ya. Dan qad yakun bi ma'nal manai, dan bisa pula diartikan melarang ya, menahan ya. Ai la yamna'uhuma min al-istirthal hala sujud, yakni tidak mencegah keduanya, yaitu baju dan pakaian, untuk dibiarkan terjulur ketika sujud. Ada yang juga menerjemahkan itu menggulung, kalau baju digulung, kalau rambut diikat. Nah, itu juga maksudnya ada yang mengartikan seperti itu. Jadi menggulung baju, ya, atau ada juga yang mengikat pakaian, ya, mengikat rambutnya diikat, dan bajunya digulung. Ini hukumnya dilarang, makruh dalam sholat. Ya. Tuh, jadi menggulung baju itu yang dimaksud kaf di sini adalah menggulung baju, menahan baju supaya tidak sampai terjulur ketika sujud. Ini hukumnya makruh.
Maka jika ada yang mengartikan menggulung baju, melipat baju ketika sujud. Maka ini hukumnya makruh. Kemudian nomor 12, makruh nomor 12 adalah as-salatu bi hadratil ta'am au wa huwa yudafi'u al-baksain au wa huwa yudafi'u al-akhbatsain. Salat ketika ada makanan atau menahan air kencing dan berak ya. Menahan air kencing dan berak. Jadi sholat ketika hendak makan, ketika ada makanan maka hukumnya makruh. Syaratnya gimana? Sholat dilarang sholat, makruh sholat ketika ada makanan, syaratnya apabila orang tersebut sangat ingin makan, sangat lapar misalkan, dan dia bisa memakannya dan makanan tersebut sudah ada di hadapannya ya. Itu jadi syaratnya ketika sangat ingin makan atau sangat lapar. Adapun bila makanan itu ada di hadapannya tapi dia puasa atau dia dalam keadaan kenyang ya, atau dia tidak bisa memakannya karena masih panas, maka hal ini tidak menjadikannya makruh. Artinya dia tetap sholat ya. Jadi tidak ada kemakruhan dalam hal ini. Jadi dia tetap sholat, tetap harus sholat meskipun ada makanan di hadapannya. Apabila dia masih sedang puasa atau kenyang atau makanan tersebut masih panas, maka dalam hal ini dia tidak boleh makan atau dia tetap harus sholat. Jadi sholat ketika ada makanan atau menahan air kecil dan air berak itu hukumnya makruh dengan beberapa syarat yang telah disebutkan. Itu seperti itu ya. Kemudian yang nomor 13 adalah mengangkat pandangan ke langit. Ini hukumnya makruh. Mengangkat pandangan ke langit hukumnya makruh. Karena Rasulullah melarang liyantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i wa yanasu fi shalah wa la taqfatun absaruhum. Hendaklah orang-orang itu berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit atau pandangan mereka akan disambar. Ya. Jadi mengangkat pandangan ke langit itu hukumnya makruh dalam sholat. Itulah makruh dalam sholat, ada 13 ya. Makruh-makruh dalam sholat ada 13 yang telah dibahas pada saat kali ini ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.